selama 56 tahun hidup gitu maksudnya. Itu kok banyak baru-baru yang aku tahu selama baru di podcast ini. Awalnya tuh sebenarnya cuma karena kita suka ngopi bareng sama Daryl. Daryl yang ngeliat, nih kalau dijadiin podcast bagus nih kalian berdua. Hah? Kita masih bingung-bingung waktu itu. Gak pernah makan Korean food seenak. Serius nggak? Hanya kurang jauh. Kurang jauh. Kalau Kak Jessi sama Kak Ed sendiri nih, apa aja sih hal-hal yang baru yang dipelajarin sebagai selama jadi podcaster? Yang baru. Gue makin mengerti the new generation. Makin mengerti struggle-nya mereka. Apa yang mereka hadapin hari-hari ini itu sebenarnya jauh lebih mengerikan dibanding generasi gue. Karena kita elaborate semua kan, dan tamu-tamu kita yang datang juga kayak minggu lalu Zoya Amirin, seksolog, itu dia kasih data-data yang cukup mengerikan sebenarnya, yang terjadi sama Gen Z. Dari podcast ini sih gue udah belajar itu sih, belajar how to approach these kids, this new generation. Jadi anak-anak gue dua-duanya juga Gen Z kan, jadi gue tanpa gue sadari juga akhirnya gue jadi relate, jadi temenan. Gitu loh, kalau kayak ada gue ketemu sama gitaris 13 tahun. Gue bisa nonton G-Plug Beatles bareng-bareng dia. Gitu loh, jadi nyambung. Karena dia ngomongin gitar, gue ngerti musik-musik gitu loh. Gitaris-gitaris yang dia pelajari, gue tahu semua tiba-tiba. Jadi kita jadi nyambung. Bayangin gue umur 52 tahun, dia 13 tahun loh. 52 loh Kak Ed? Iya. 52. Kalau dia kan 59. Udah baby boomer. 52 dong. Tua banget sih. Gen X ya lu paling tua lah. Gue X-Men. Kalau Kak Ed gimana? Yang paling dipelajarin jadi seorang podcaster? Sebenarnya yang menarik begini ya, seperti yang aku bilang dari awal, gitu, visi yang pertamanya dari awal itu untuk bisa menjadi jembatan supaya melalui podcast ini kita bisa memberi edukasi yang relevan tapi dikemas dalam konsep entertaining gitu. Nah yang aku dapat ternyata itu kan sebenarnya memang visinya. Ternyata waktu kita jalankan, aku yang dapat banyak seperti yang Jessi bilang, dapat informasinya tuh luar biasa banget dan cuman pikir, wah akhirnya gue harus ngomong nih, selama 56 tahun hidup gitu maksudnya, 56 tahun hidup tuh kok banyak baru-baru yang aku tahu selama baru di podcast ini gitu. Jadi betapa pentingnya gitu informasi-informasi ini untuk bisa diketahui sehingga kita bisa tambah lebih bijak dalam jalan kehidupan. Kedua, nggak gampang menghakimi, sehingga kita bisa bermasyarakat, bisa bernetworking, bisa berrelationship tuh dengan lebih indah gitu. Nggak saling menghakimi, oh kamu begini karena kita saling bisa respect gitu dengan profesinya masing-masing. Dan kedua, kita bisa dapat informasi yang luar biasa. Dan itu aku rasakan pas di podcast ini gitu. Dan of course it added a lot of new values yang positif gitu. Padahal itu sebenarnya tadinya dari visi awal kan. Tapi ternyata ya sama, kita belajar mengenai fingerprint analysis, kita belajar DISC segala. Terus kita belajar banyak yang tadi kita udah sebutkan gitu. Frugal living, terus work-life balance, the work-life trampoline, dan the psikolog gitu. Hal-hal yang menarik yang kita bilang wow gitu, andainya semua orang juga dengerin 30-40 menit aja each podcast, itu akan nambah knowledge mereka, dan waktu mereka nambah knowledge itu kan nambah added value dalam kehidupan mereka gitu, sehingga mereka punya exposure semakin lebih luas, mereka ketemu orang itu jadi nggak dengan kosong, ada tambahan-tambahan edukasi yang kita bisa dapatkan gitu. I'm grateful for that. Berarti kalau tadi kan ngomongin tentang yang dipelajari berarti secara pribadi banyak banget dapatnya gitu kan selama jadi podcaster ini. Nah kalau manfaat sendiri Kak, maksudnya manfaat di dalam kehidupan secara pribadi maupun secara profesional gimana kalau Kak Ed atau Kak Jessi? Kalau aku sih udah jelas ya, tadi aku bilang manfaatnya, waktu aku ketemu teman-teman gitu sekarang, mereka langsung suka bilang, kamu tuh sekarang lebih banyak tahu ya, terus seperti aku bilang, kamu lebih bijak ya gitu, karena you can never give anything to anyone unless you have something with you gitu. Lebih ya apa luas sih yang ya. kita mau berikan sesuatu kalau kita juga nggak dapat informasi tambahan, nggak dapat knowledge gitu. Ya paling kita cuma segini-segini aja gitu. Tapi once you want to grow ya you have to learn more gitu.
dari banyak hal kan gitu. Mau itu sekarang kan is one clicks away, tapi kamu bisa ketemu orang yang sukses. You can ask tips how to be successful, tips to avoid gitu untuk hal-hal di dalam bisnis mereka, dalam karir mereka. Dan aku dengan bayangkan untuk podcast seperti gini, aku belajar banyak. Jadi otomatis itu ya value aku lebih bertambah gitu. Meresap, Iya, meresap. itu I'm grateful banget sih, maksudnya with JC, Daryl, sama Ica dan tim semua yang juga give me the opportunity untuk to be in this podcast. So I know this is bukan buat kita mau sok-sok aja cuman ada di podcast, tapi it's our hearts gitu untuk bisa share the knowledge gitu. Awalnya tuh sebenarnya cuma karena kita suka ngopi bareng sama Daryl yang ngeliat, ini kalau dijadiin podcast bagus nih kalian berdua. Hah? Kita masih bingung-bingung waktu itu. That's 1 year ago. Kayak gini tapi ada kamera gitu. Awal-awalnya kita masih bingung. But ya akhirnya kita cobalah dapetin apa yang produser mau. That's quite a process sih, sampai kita bisa seperti ini kan, on chemistry, sehingga tetap knowledge-nya seperti all your question kan bagus, pertanyaan-pertanyaan yang bagus, kelihatannya sebuah pertanyaan, tapi waktu kita sampaikan is become a knowledge gitu. Tapi untuk pendengarnya temenan sendiri dan untuk istilahnya jemaat dari banyak gereja yang pasti kan Kak Ed sama Kak Jesse datang sana juga, tanggapan mereka apa sih tentang peran kalian sebagai podcaster? So far so good sih. Oh gitu. So far so good, walaupun kita baru gedenya di Instagram sama TikTok ya, di YouTube belum. Tapi ternyata dari Eropa nonton, nunggu gitu loh, nunggu Senin Kemis nunggu gitu loh, nunggu karena mereka pas mereka itu siang lagi nggak kerja, Eropa kan siang, kita kan jam 5 sore. Gue pas lagi break nih Jess gitu, gitu. Jadi benar-benar nonton gitu loh episode baru Senin dan Kamis. Terus dari Jepang juga ada penonton setia. Gitu loh. Jadi so far so good, feedbacknya dari mereka tuh bagus banget. Dan sama seperti yang Edward ngomong bahwa ternyata gue nggak tahu apa-apa loh selama ini, gitu. Karena dia elaborate banget kan, kayak frugal living, kita hadapin anak-anak di rumah gimana dan lain sebagainya gitu loh. Jadi itu feedback yang kebanyakan gue dengar. Feedback yang paling menarik dan paling positif apa? Feedback yang paling menarik, paling positif ya. Kemarin aku ketemu salah satu chef yang kerja di Hong Kong, gitu, in one of the most prestigious hotel di Hong Kong. Felix. Oh, iya Felix, ya. Chef Felix. Jadi dia bilang waktu ketemu, dia bilang aku ikutin ini dari episode yang pertama katanya. Terus di tempat aku hidup di sana di Hong Kong ini nggak sesuatu yang mudah di lingkungannya, bisa membuat aku keluar dari jalur gitu. Tapi dengan dengerin podcast temenan ini, aku dapat knowledge yang baik, bagus, dan aku bisa bagikan dan aku bisa hidupi. Sehingga aku bisa kuat, bukan hanya kuat, tapi aku bisa punya nilai tambah dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu dia bilang, aku selalu excited untuk for every episode. Karena aku tahu bahwa setiap episode itu dipersiapkan dengan sangat baik. Dan aku bilang, ini is not me, tapi the team gitu. Ya, kebetulannya kita berdua yang muncul kan gitu. Tapi sebenarnya, tapi ya yang buat itu sukses itu karena topik-topik mostly it comes from them gitu. Dan mereka bukannya kasih topik, mereka tuh udah jabarkan semua. Jadi waktu kita misalnya nggak ada tamu, kita berdua, ya karena ada penjabarannya gitu. Jadi waktu penjabarannya kita sambil belajar, sambil kita ngobrol, sambil elaborate, dan kita ya belajar kayak gitu. Dan kita cuman ya masih jauh dari sempurna setiap pembahasan. Ini kan nggak deep ya, kecuali kita panggil ahlinya ngobrol. Nah itu kita bisa go ask lebih deep. Feedback paling ini buat gue sih salah satu listener dari Belanda. Dia punya 3 anak Gen Z. Oh yang paling kecil Alpha malahan. Dia selama ini frustrasi dan dia marah sama anak-anaknya. Tapi waktu tamu kita salah satu pendidik generasi namanya Yusa Kancana, dia tobat waktu nonton gituan. I think that was the best feedback for me. Dia yang tobat sama anak-anaknya, dia jadi berubah, gitu loh. Dan ternyata turn out good, hanya beberapa bulan, beberapa minggu.
anak-anaknya tiba-tiba ngajakin mamanya ngedate, ngajakin mamanya jalan bareng. Tadinya udah nggak pernah, udah kayak keputus. Iya. Berarti impact-nya tuh ada banget dan besar banget ya maksudnya buat. Iya. Tapi bahkan dari tadi berarti ngomongin yang luar negeri ya banyak yang nonton. Kalau di Ini Indonesia memang internasional mayoritasnya kalau kita dengar datanya sebenarnya lebih banyak juga di luar kota Jakarta gitu Iya. atau luar pulau. Jadi bukan hanya di luar negeri, kemarin aku lagi di Surabaya ketemu yang tempat timah nikel itu di mana? Timika. Timika. Gitu. Orang dia bilang saya di Timika gitu. Aku nggak kenal kan, tiba-tiba terus dia datang. Dia umurnya udah sekitar ya 50 something lah, 54-an. Dia bilang aku tuh sangat seneng banget sama podcast ini gitu. Jadi it's part of my entertainment gitu untuk nunggu gitu. Jadi ya kayak gitulah maksudnya. Di Bali juga ada satu keluarga Iya. yang jemput gue breakfast waktu itu. Oke, yang pagi-pagi gitu. Gue kan suka kirim link ke mereka. Nggak usah dikirim, kita udah pasang reminder. Iya, Senin Kamis kalau mereka jam 6 sore. Ratna ya? Ratna. Iya, Ratna. Ko Budi. Dan satu keluarga itu ya. Satu keluarga. anaknya 3. Sama anaknya 3. So, nonton berlima. Iya, berlima. Gitu. Seru banget. Jadi itu yang beri kita semangat lah gitu ya. Maksudnya kalau mau dibilang yang negatif mungkin ada ya. Cuman pas kebetulan kita belum pernah dengar. Maksudnya bisa, dan kita nggak nutup kemungkinan kalau ada pun juga untuk kritik yang bisa membangun ya. Tapi selama ini ketemu ya semuanya sih so far positif. Gitu. Berarti kira-kira balik lagi berarti apa yang Kak Jess dan Kak Ed harapkan nih dari temenan podcast ini untuk masa mendatang? Oh ya seperti sesuai dari visi dari awalnya lah gitu. Maksudnya kita terus berharap kitanya juga bisa improve gitu sehingga kita punya komunikasi ini bisa maksimal, bisa diterima dan topik-topiknya benar-benar bisa menjadi jawaban gitu dengan kebutuhan yang saat ini gitu. Dan involvement dari audience itu bisa lebih juga kasih banyak pertanyaan juga itu sesuatu yang positif ya buat kita, atau inputs itu kita sangat harapkan. Jadi nggak cuma lihat udah baik tapi input itu kan bisa menjadi ruangan untuk kita improve. Gitu. Kalau gue sih preparing ya. Maksudnya lewat edukasi yang ringan ini, preparing for the next generation. Kayak tadi yang gue bilang my good feedback. Jadi orang-orang jadi tahu how to temenan sama anak-anak mereka. Anak-anak juga mulai tahu how to invest di tempat mana yang benar, dengerin musik seperti apa, ya cara kita mengidolakan siapa dan lain sebagainya. Mereka jadi teredukasi. So it's a preparing for the next generation. Bayu waktu itu dia sempat ngomongin topik yang NPD ya, walaupun singkat itu kan menjadi satu viral banget ya. Aku pun juga sebenarnya nggak pernah tahu gitu. Ya karena banyak orang tahu orang itu seperti itu, cuman nggak tahu itu NPD. Ngerti nggak ya? Nah sekarang ini kan semakin kita bicarakan itu, jadi orang lebih aware satu gitu. Kalau yang NPD sendiri ya dia bisa untuk supaya dia bisa berubah gitu. Nah kayak gini aku juga belajar NPD. Tapi cara dia penyampaian kan menarik gitu. Jadi mungkin nah itu akhirnya dalam cuman nggak sampai 1 menit orang bisa dapat informasi yang bagus dan bisa aware dan relate dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan bagus. Nanti ya tinggal mereka ngulik lagi lebih dalam. Sama Beatles juga. Ya. Beatles kan banyak orang yang wah pantas ditembak karena dia ini Tuhan Yesus bla bla bla. Ceritanya kan nggak gitu cerita lengkapnya. Cerita lengkapnya tuh ada di episode kedua kalau nggak salah. Gitu. Kita jelasin banget gitu loh. Kita jelasin bahwa John Lennon tuh lagi ngomong sama manajernya. Lagi ngomong kok kita kalau manggung hari Minggu kok gereja jadi sepi. Gitu. Pindahin hari, jangan manggung hari Minggu. Kok kita lebih terkenal dari Yesus? Dipotong sama wartawan. Dipotong jadi clickbait untuk headline kan waktu itu surat kabar koran. Nah itu cerita aslinya. Gitu. Nah orang-orang kan langsung menghubungkan aja, gara-gara ngomong gitu pantas ditembak. Gitu. Akhirnya orang nggak relate kan. Bahkan sering pakai di cerita ilustrasi-ilustrasi di topik-topik khotbah misalnya gitu. Nah ini dengan kita sampaikan seperti ini kan supaya orang nggak gampang menghakimi. Nah by the way Kak Jessie sendiri tuh belajar NPD dari mana sih Kak? Sebenarnya I'm grateful tahun ini gue dipertemukan sama banyak psikolog. Sampai gue punya komsel sama psikolog-psikolog. Gitu kayak sebulan 2 kali lah kita ketemu.
Oke. Nah, mereka ternyata yang kasih this awareness. Dan Komsel yang terakhir itu malah mereka kasih jawabannya. How to berdamai dengan NPD. Karena kita sendiri sebenarnya juga ada NPD-nya. Yes. Gitu. Maksudnya Kamu juga ada. ya, kita Dave, semua makanya ada. kamu ada Dave, Randy kan. Ini Rachel, Rahel. Itu ya udah 2. Mulai. Cakep nih. Mulai. Cakep kan? Cakep. Mulai deh. Iya kan? Aduh. Udah serius banget soalnya. Udah semangat. Dia Udah jangan kayak- tegang. Soalnya dia tegang. Mereka udah tegang soalnya. Biar relax dikit. Apa? Kan aku air Ya, dia api. relax dikit. Kita berdua ini beda. Aku ya airnya, Oh, dia gitu. apinya. Ya kan? Iya kan? Hah? Lo Iya api, nggak? gua air gitu. Maksudnya Iya, kita iya. berdua Iya. itu. Jadi kadang-kadang We kalau both Sagittarius, tapi dia yang air, gue yang api. We both Gemini. Wibu Gemini. Nah, Gemini. Gemini ya. Gemini, main. Tahu nggak? You both apa? Gemini. 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 You know or you don't know? Gak tahu juga. Oh iya. Oh iya. Gua tak pikir iya, suami iya. istri. Aduh. Enggak, bukan suami istri. Suami istri. Oh, suami istri dia. Aduh, iya, iya, iya. Gitu. Nah, tapi lewat banyak pembahasan itu ada ide atau topik besar yang udah kepikir tapi belum akhirnya terrealisasi nggak? Oh, Ini ngobrol apa nih? Berarti Ngobrol psikolog? Bukan Iya. tentang anything untuk temenan podcast. dia bingung. Lo kan bikin Iya. bingung sih kayak orang bingung gitu. Enggak, soalnya mikirnya masih psikolog masih tadi. psikolog. tadi. Enggak, dia Oke, udah oke. pindah topik. Kenapa? Oh. Pindah topik. Makanya Topik gua tahu besar dia udah untuk bingung. temanya temenan podcast maksudnya ada nggak yang udah kepikir tapi belum terrealisasi? Ada banyak, Oh, banyak. boleh spill 1-2 Contoh, Soal jiplak, soal jiplak, ya, dia bingung. fotokopi, Fotokopi. Fotokopi. Paste. copy paste. plagiat, Jiplak. copy paste, banyak bahasanya. Jiplak Tapi kita bahasanya ada kan ini. ini Apa? udah ngebahas belum sih? Not today. Not Udah today. tapi ya? Nah, Udah. today maybe tomorrow. Tomorrow, iya. Or the day after. Dia mau bilang jiplak itu, Beatles. Enggak. Oh, Enggak. Ya udah, terus. Oh, berarti kalian bulan Juni ya? Mei. 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 Oh, Mei sama Juni kan? Iya. Iya. Kita Gitu. Gemini awal. Oh, Keluarin aja tisu deh, keluarin aja. Keluarin. Gila ya. Enggak, supaya lo loading juga, kasih kesempatan buat loading dulu, gue ngobrol dulu, interaksi dulu. Gak apa-apa. Jadi bisa balik lagi kalau Kalau gitu. kita mau ngobrolin astrologi mungkin. Gitu. Dia, Bisa, Dia bisa. awal Mei gitu. Oh. Bukannya gimana kalau sama Gemini gitu? Jadi kita Seru gitu. Gitu. Enggak, kita switch ya. Iya, soalnya kan lucu. Soalnya Gemini kan ada satu hal yang menarik kalau Gemini. Banyak orang yang ngupas gitu. Iya banyak yang gitu. Cuma aku juga belum ngerti sih. Kenapa sih? Oke ya, oke. Aman ya pokoknya ya. aman lah. Oke, Itu nanti ngobrol ambil makan aja. next ya sambil makan. Lo udah, loadingnya udah. Apa sih? Udah dijawab sekarang. Tadi dia tanya lagi pertanyaan apa masih? Pertanyaan apa? Kan udah dijawab tadi. Belum, dia ada, nunggu. ada banyak ini. Udah, Jiplak di-spill-nya salah apa? satunya kan? Jiplak salah Salah satunya. satunya. Salah satunya. Salah lainnya nggak sekarang. Oh, salah. Salah lainnya. Sama gue gua pengen ada orang yang punya pengaruh terkenal gitu duduk sama kita. Oh. Itu my Ini dream. pengaruhnya besar. Oh, iya. Iya. Jadi Buat udah hidup aja Dia sih. udah tiap hari. Pengaruhnya besar. Bikin pengaruh mengubah hidup dia. Kayak Pak Jokowi misalnya duduk bareng kita. Wah, gua Wah. LBP. Oh boleh juga sih Pak Jokowi. Ya. Kan udah. Pak Jokowi kita ke rumahnya. Udah ini kan, boleh lah Pak waktunya Pak. Bisa sih. Iya. Oke, next question nih Kak. Nah. Gimana caranya masing-masing dari Kak Jessi, dari Kak Ed gitu ya dalam meningkatkan skill per podcastan? Asik. Asik. Hari demi hari. Ya, pakai this hari. is what yang gue grateful ya. Iya. Daryl nggak pernah capek ngirimin link Hmm. tentang podcast-podcast yang sudah ada Hmm. gitu. Dan gue kalau di pesawat di mana gue selalu nonton. Hmm. Kemarin gue tepar seminggu, gue nonton cuman PR-nya dia. Oh. Gue nonton Wow. di Rapel. Jadi itu yang membuat gue jadi terbangun ya. Iya. Maksudnya oh gini toh. Oh podcast tuh gini nggak dikonsepin. Kalau emang ada slip omongan di tit segala macem kayak gitu. Jadi bukan wawancara kayak di televisi gitu. Ya. Gue soalnya hari pertama kayak settingannya tuh berasa kayak lagi di Mengkhotbah. enggak kayak di interview TV Iya. gitu. Tapi I see. Sementara podcast tuh bener-bener you relax. santai. Santai, lo nggak tahu pertanyaannya apa, ngobrol aja udah.
Just spill everything. Berantakan mulu spill everything. Jangan kotor-kotoran deh, spill mulu. Kasihan tuh ngebersihin dia. Ed, bagaimana meningkatkannya hari demi hari kalau Asik. It's a big homework sih gitu. Kelihatannya kayak santai gitu. Tapi dulu aku juga pikir seperti itu gitu. Tapi ternyata setelah Daryl our producer gitu kasih input, ternyata nggak gampang banget ya kayak gitu. Benar-benar ya pasti ya untuk PR tadi dibilang ya, link-link yang diberikan walaupun dia nggak capek-capek, tapi dia capek sebenarnya karena kita nggak selalu ngedengerin gitu. Bukan dia nggak tahu, cuman nggak ada feedback kan dari berarti belum denger. ini cuma Maris kayak tahu. Udah dikasih-kasih Iya, gitu. iya. Mana Ya gitu. makanya kan tadi nyampe Iya. rumah mau keluar Soalnya darah, kan keluar dia darah. rapel dia dengerin di pesawat, tapi dengerin sampai tidur gitu. Iya, Ngomongnya dengerin doang tapi tidur ya. Iya, Iya, padahal didengerin. baru bangun ujungnya udah selesai 5 menit terakhir gitu. Cakep juga, cakep. Iya. Itu Ya nggak ada maksudnya kan, dia senyum-senyum aja. Jadi ternyata ya memang nggak mudah benar-benar. Kalau aku pikir bahwa pertama kalau kita lihat sendiri untuk nonton lagi gitu, aku biasa pertama matiin dulu tanpa suara gitu ya. Aku tuh pengen lihat dulu Body language. language-nya, gesturnya itu about 5 to 10 minutes, Ada yang 15 gitu minutes ya, matiin suara gitu ya, ada ya. Iya, di situ Cuma lihat kita gini-gini bisa dong. Gitu orang. mana gitu body language-nya. Oh, gitu. Terus. Oh. Gitu kan. Gitu. Iya. Kedua, kita nggak lihat gambarnya. Oh, tadi udah satu tuh. Tadi. Satu. Oh, sekarang 2. Kedua. Kalau ini harus ada poin 1, 2, 3. Oh iya, biar jelas. Kayak biar khotbah. Jelas, iya. Iya. Yang kedua kita nggak lihat gambarnya, kita dengerin suara suara. kita. Oke. Karena suara kita kan ini penting ya. Iya, Orang apalagi kalau podcast gitu, kadang-kadang mereka suka dengerin di mobil gitu. Iya. Nah, kita belajar seperti gitu. Nah, sebenarnya kalau yang level yang paling atas aku jarang lakukan. Tapi aku tahu itu sebenarnya yang paling bagus. Bahwa kita bisa ngeluarin suara tapi captionnya bisa ngebaca nggak suara kita gitu. Oh iya. Karena itu berarti intonasi kita udah bagus. Kalau kita Pronunciation juga bagus baik sebenarnya ya. itu. Itu yang benar-benar bagus ya. Tapi aku mau belajar tuh yang masih dalam basic-basicnya dulu. Karena basicnya dulu kita masih kurang ya. Karena kalau podcaster itu kan benar-benar kita bukan kasih pertanyaan-pertanyaan yang biasa juga. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya yang Offside. yang nggak orang terpikirkan Out of the box. gitu. Nah itu nggak gampang gitu. Memang nontonnya kelihatannya kayak santai gitu. Tapi santai makanya harus entertaining juga, menarik. Tapi kalau sesuatu kayak pertandingan kita tahu hasilnya kan nggak menarik kan. Udah menang jauh ya, udah 6-0 udah pasti menang Udah ya, tengok pulang aja kan gitu. Tapi setiap kali kalau dia kasih pertanyaan, makanya podcaster, host yang bagus-bagus itu kan kadang mereka wah nggak kepikiran ya, dia ngambil angle seperti ini ya, tanya seperti ini ya. Walaupun dia udah tahu seperti ini, tapi dia bisa ngupas dari sini. Nah itu aku dapat masukan. Ini aku ngomong ini bukan karena aku yang punya informasi, tapi Daryl yang kasih tahu gitu. Nah aku mempraktekannya, ya nggak gampang juga gitu. Karena di dalam satu santai-santai harus mikirin. Baby boomer gini kan gimana? Jadi susah dia memang. Nah kalau dia kan bagian yang tembak. Nah, aku yang harus Mikir. kayak midfieldernya lah, gitu. Tom Haye-nya gitu, yang ngatur-ngatur gitu, ngatur strategi. Kalau dia kan nggak mau mikirin, gue santai aja gitu. Lo mikirin, gue nembakin gol ya kan dia bagian. Saya Otaninya. Iya dia Otaninya gitu. Tahu nggak Otani? Enggak. Dia nggak tahu Otani. Masa nggak tahu? Dia nggak tahu. Itu apa itu? Atlet Jepang yang kemarin juara. Yang juara LA Dodgers. Dari Jepang. Baseball. Yang membayarannya tertinggi 10 tahun 700 juta. Apa ya Marek Sam? Saya taunya Arsenal kalah. Tetep ya. Nah makanya kayak sama podcaster itu kita memang informasi itu exposure kita harus luas sekali. Karena kan waktu kita ketemu banyak guest juga tamu-tamu yang berbeda-beda, kalau semakin kita bisa nyambung sama mereka dengan hobi mereka atau mereka suka, itu lebih bangun koneksi ya, lebih mencairkan as a bridging. Makanya kalau khotbah itu kan cuma one way, ya nggak peduli kan seperti itu. Jadi it's a lot of work, jadi banyak sekali. I'm grateful for the opportunity gitu. Pantes di WhatsApp nggak pernah bales. Hah? Lagi dengerin A podcast lot of terus. work ternyata. Di WhatsApp pagi balesnya malam. Karena kan aku biasanya
menyerap dulu gitu ya. Kalau dia kan langsung dia Pemasukan kalau dia kasih Pemasukan. pemasukan. kalau dia belum baca dia langsung jawab kayak gitu. Gitu. Iya kan, lo belum baca. Gue nggak langsung pernah jawab. baca malah. Itu bedanya kalau aku baca tuh ditelaah dulu. Pantas WhatsApp ya kan? Enggak. WhatsApp pagi balasnya malam kan? Nah, kadang-kadang nggak dibalas loh gue. 2 minggu. Ya, Benar. curhat. Heeh. Kakak kakak ngeliat soalnya tahu-tahu udah di bawah aja gitu. Terus waktu ketemu lu nggak baca gue. Hah? Oh iya coba lihat. Oh iya udah 2 minggu. Terus aku jawabnya si produsernya si Daryl yang dia udah kirim kapan? Udah 2-3 minggu lalu baru jawab. Gue rasa kalau dikirim tisu baru dia balas. Nah, Kak Jessie emang Kak Ed nih. Apa pesan yang mau disampaikan pada para pendengar yang mungkin baru dengerin podcast kalian? Ya itu tadi, maksudnya kita berharap orang relate dengan isu-isu yang kita angkat. Jangan langsung jump into conclusion. Jangan langsung ambil kesimpulan. Cuman karena tidak suka. Gitu. John Lennon pernah bilang, don't hate what you don't know. Wow. Gitu loh. Jangan pernah membenci apa yang kamu nggak tahu. Kamu nggak tahu kok, gitu loh. Jadi we hope that semua isu yang kita angkat bisa relate. Orang bisa relate, bisa temenan gitu loh. Sama semua isu yang lagi terjadi lah di hadapan kita. Pengennya orang tuh nggak mikir bahwa kita tuh kayak tahu semuanya gitu. Karena sebenarnya buat kita adalah playground juga untuk kita terus belajar gitu. Cuman kita dapat kesempatan untuk bisa bangun jembatan. So we all juga in the process of learning gitu. Tapi kedua bahwa kita lakukan dengan tulus hati seperti dengan visi yang ada. Semua menjadi jembatan ini untuk bisa memberikan edukasi, tapi kita juga sama-sama belajar. Gitu. Wow. Buat teman-teman yang mau support podcast kita bisa langsung nyawer aja lewat Saweria di bawah. Di bawah mana nih? Bawah sini. Atau bisa juga langsung bergabung di membership YouTube-nya Housetops Kreasi. Kalian bisa nikmatin konten-konten eksklusif dan keuntungan-keuntungan lainnya. Yes. Saatnya kita masuk ke segmen Food Tasting. Oke, hari ini kita ada food testing dari Korean. Dari Korean, Dari Korean food. dari orang Korea maksudnya. Korea Bukan. Barat. Oh, Ini dari this is Korean food. Korean Katanya. food nama restorannya? Ini dari Mukjayo. Mukchayo. Dia cuman by order. By order, belum ada restorannya. Benar-benar. Kalau yang kalian semua pegang ini yang nama menunya original Mukja. Original Mukja. Pastinya itu ada kayaknya yang mie itu kayaknya kayak japchae gitu ya. Terus ada Oden. sausage sama ada Toki. toknya. Totok. Topoki. Iya. Ini rasa original. Original. Oke. Kita makan? Cobain. Capcay. Capcay. Bukan capcay. Capcay itu Chinese food. Ini? Oden. Gue nggak pernah makan Korean food seenak ini. Serius nggak? kurang jauh kan? Oh. Kurang jauh. Nggak. Gue makan Korean di mana-mana. Selalu semuanya taste kimchi semuanya. Ya. Terlalu asem. Ya. Ini kayaknya udah dimodif ini kayaknya. Pakai dengan lidah orang Indonesia. So enak banget nih, capcay-nya aja enak banget. Cuman yang terakhir toknya kayaknya kebanyakan ini kayaknya. Jadi kayak terlalu kenyal. Iya. Kenyalnya kenyal banget. Ya ini kenyal banget, tebel banget. Tapi rasa, wah enak loh rasanya. Apa karena kegedean size-nya? Enggak. Mungkin ya, mungkin. Biasanya kan lebih kecil. Tok itu sama kayak kalau di Indonesia itu apa ya? Kayak modelan lemper lah, lemper Manado beda. Di Korea pun tok tiap daerah Bisa tuh beda. Jadi tergantung preferensinya suka yang apa ya, suka yang kecil, suka yang panjang, suka yang besar gitu. Oke. Beda. Kalau nggak salah chefnya orang Korea ya? Stephanie katanya.
Oh, Stephanie nama orang Korea. Stephanie ya. Itu Korea. Stephanie Ko kan? Stephanie Tanujaya nih katanya yang buat. Ini kayaknya dimodif pakai bumbu-bumbu Indonesia nih kayaknya. Iya. Kayak seblak versi Korea punya gitu. Nah, kan? Gue kalau makan Korea kalau udah gini-gini warnanya, gue udah kimchi udah. Gurih sih aku, oke. Gurih bener. Gue 8. Blackpink lah. Blackpink apa? Maksudnya oke, kalau Blackpink oke. Blackpink oke. Kok skornya Blackpink? Hah? Blackpink oke kan oke gitu. Blackpink dari 100. Ya 92. 8,5. 8. Oke. Ini ingredientsnya masih sama kayak tadi ya? Enggak, Tapi Ada bedanya sausage-nya, ada apalagi nih yang kenyal? ini ada ayam. Ada ayam nggak? kayak ada keju creamy-nya gitu deh. Iya nih kayaknya pakai ini ya, Pakai ayam nggak? pakai cooking cream ya. Ayam, ada ayam. Versi Ayamnya coba lu carbonara cobain ya? ayam. Apa bedanya ayam sama ayam? Nah, apa bedanya? Satu A, satu E. Lu tau kan bedanya ayam sama Wah ayam? ini enak banget nih. Ya ini enak. Ini enak banget. Kenapa? Karena pakai apa bedanya? Pakai cooking cream ya. Karena ada ayamnya. Kalau roast itu kayak rasa carbonara gitu deh. Iya jadi kayak fusion Korean Italian ini jatuhnya. Dikit banget bukan? Gila enak banget nih. Wah ini genius nih yang bikin. Lebih suka yang mana? Yang original atau yang ini? Ini. Oh ya? Gimana rasanya ini? Creamy, lebih tasty gitu. Iya. Karena mungkin karena ada cooking creamnya, jadi ngangkat semua rasa bumbunya. Aku lebih suka yang pertama. Kalau ini lebih terlalu improve jadi nggak original taste-nya berubah. Tadi juga nggak original amat. Iya lebih. Hah? Iya kan, orang pendapat aja nggak boleh kan, beda pendapat tuh nggak apa-apa. Kalau ini lebih kayak spaghetti ya. Enggak juga Rasanya, sih. iya. Cuman Koreanya dapat, Italiannya dapat. Itu yang makes the fusion so good. Iya itu karena Italiannya. Kalau tadi itu lebih ke Koreannya yang pertama. Ini kalau Coba. nggak suka sini. Nah. Terus lebih kayak ada mericaknya gitu di leher. Iya, merica. Ya. Benar. Ini 10. Wow. Ini 10. 9, tadi kan 92. Berarti aku 9. 9,5. Oh berarti lebih naik ya? Iya. Naiknya lebih banyak. Iya. Overtone dikit. Oh betul. Oke. Dave, Rachel, thank you so much. Thank Udah you. mau interview kita. Dave, Rachel, by the way namanya sama anak aku. Rachel. Oh, Iya. Kalau Dave sama kayak kakak gue. Siapa? My concert buddy, Stanley Dave Lantang. Nah, berarti kita sekeluarga kita ya. Udah Boleh sekeluarga. sih kalau udah. Iya. Konsepnya ini ya larinya offside bukan out of the box. Tapi Offside. tapi seru ya kita kayak udah kenal 100 tahun Cuy. gitu ya. 100 tahun. Sekarang nggak tahu 100 tahun lagi. Mentang-mentang baru 59 nih. Gak ada 100 tahun. Merah kupingnya merah. Gitu ya. Oke guys. Oke. Thank you. Bye. See ya.